Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Van Lestari dengan NIM 2021 0501 02 akan memaparkan materi tentang ekonomi moneter dan kebank sentralan. Yang pertama itu pengertian bank sentral. Bank sentral sendiri secara umum memiliki pengertian sebuah instansi yang memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah wilayah negara. Bank sentral mempunyai sebuah peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang yang telah berlaku pada negara tersebut, yang banyak dikenal dengan istilah inflasi. Selanjutnya, tugas bank sentral. Bank Indonesia mempunyai tugas serta tanggung jawabnya sendiri yang harus dijalankan dengan baik, menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sebuah sistem pembayaran, dan menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Adapun tugas dari bank sentral yaitu yang pertama, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Selanjutnya, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2006, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework dan menganut sistem nilai tukar yang mengambang, free floating. Maka tujuan moneter diantaranya yang pertama, stabilitas ekonomi, yang kedua, kesempatan kerja, yang ketiga, kestabilan harga, yang keempat, neraca pembayaran internasional, yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang di dalam suatu negara. Variabel makroekonomi utama yang diatur oleh kebijakan moneter adalah inflasi dan pengangguran. Berapa instrumen diantaranya? Yang pertama, fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. Selanjutnya yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank, sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan.
Yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui beberapa hal. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Selain instrumen 4 tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya seperti yang pertama, kredit langsung, yaitu Bank Indonesia memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Yang kedua, penetapan uang muka impor, di mana para importir diwajibkan membayar sejumlah presentasi tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga, fasilitas overdraft window, di mana Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau pencairan jangka pendek. Yang keempat, intervensi rupiah, di mana Bank Indonesia melakukan pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Yang terakhir, sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI adalah instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah. Namun tidak menutup kemungkinan SWBI ini digunakan untuk membantu operasi pasar terbuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.